Suara mendesing. Angin dingin yang menggigit menderu-deru. Dilihat dari kejauhan, seluruh lembah es pusaran air terbungkus oleh lapisan dinding angin yang berputar cepat, bercampur dengan lapisan senjata. Saat ditumpangkan dengan bilah angin, kekuatannya menjadi 2 kali lipat dan dapat ditingkatkan, terdengar dari kejauhan, suara siulan yang membelah udara. Kakak, suara retakan yang tumpul dan keras terdengar, tetapi tangan kanan Li Chen terlihat menekan es, dan energi gelap tak terlihat menembus ke dalam es, menyebabkan gelombang fluktuasi. Dengan tingkat kultivasi Li Chen saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan gerakan apapun, dia dapat dengan mudah memasukkan energi sejatinya ke dalam denyut es di bawah bimbingan kesadaran ilahi. Kemudian gunakan kekuatan energi gelap untuk mengguncang denyut nadi, menghancurkan struktur es, dan menyebabkan kerusakan besar. Ledakan. Setelah terdengar suara aneh dan menyayat hati, es di bawahnya meledak dan berubah menjadi pecahan es besar, yang kemudian tersapu oleh daya isap tak kasat mata dari atas. Jangan melihat batu angin yang sangat mematikan di luar, tetapi di dalam, sangat sunyi, dan keheningannya agak menakutkan. Keluar. Setelah es setinggi puluhan kaki pecah, mata Li Chen berbinar, dan dia membuat gerakan menggenggam dengan tangan kanannya. Kristal es biru perak tiba-tiba jatuh ke tangannya. Kamu beruntung, yang harta karun eksotis tingkat keempat Wind Cold Crystal, sayang sekali itu bukan harta langka yang terkemuka. Lembah es pusaran air semacam ini bisa dikatakan sebagai tempat aneh yang diciptakan oleh langit dan bumi. Meski sangat berbahaya, ini adalah tempat harta karun yang banyak dicari oleh para master dan orang kuat, karena di tengahnya, ada banyak kemungkinan munculnya kristal angin dingin. Harta karun langka ini terbuat dari angin dan air murni, namun air di dalamnya berubah menjadi es, itulah sebabnya disebut harta karun langka, juga mengandung sedikit rahasia Feng Shui. Lihat lagi, kristal angin dingin tingkat menengah tingkat 4 secara alami tidak dapat memenuhi kebutuhan Li Chen, dan efek dari harta langka seperti itu pada dirinya minimal atau bahkan dapat diabaikan. Boom kakak. Dengan menggunakan teknik denyut, lapisan es di tengah lembah es pusaran air terangkat puluhan kaki, bahkan dengan budidaya Li Chen, butuh lebih dari setengah jam untuk mencari, tetapi hanya sebagian kecil yang berhasil dicari. Meski memakan waktu lama, namun hasil panennya juga tidak sedikit. Ada puluhan kristal pendingin angin tingkat menengah tingkat 4 dan 7 atau 8 kristal pendingin angin tingkat tinggi. Sayangnya, tidak ada jejak kristal pendingin angin tingkat atas, kristal yang mendinginkan angin. Harta karun langka tingkat 4 tingkat atas sulit ditemukan. Lupakan saja, masuk lebih jauh dan cari lembah es pusaran air lebih jauh ke dalam. Anda mungkin menemukan lebih banyak lagi. Setelah mencari sekitar 1/4 jam, Li Chen akhirnya menemukan harta langka tingkat 4. Feng Guk-guk tingkat atas, setelah menghitung hasil pelatihannya hari ini, menemukan bahwa dia masih jauh dari mencapai tujuan yang ditetapkan. Tentu saja, Anda masih punya banyak waktu, tetapi Anda tidak bisa menghabiskan semuanya untuk berburu harta karun. Ledakan. Pada saat ini, dinding angin tiba-tiba bergetar, dan bilah angin dan bilah es di dalamnya meledak menjadi potongan-potongan besar, 7 atau 8 sinar pedang menembus ke dalam lembah, dan 4 atau 5 sosok menyerbu masuk dengan ganas. Kecepatan Feng Bi benar-benar terlalu cepat. Sebelum mereka bisa menerobos, mereka segera bergerak menuju Feng Bi. Sosok kelima orang ini baru saja masuk di tengah jalan. Mereka bergabung untuk mempertahankan diri dan mampu memblokir invasi Feng Bi dan masuk ke tengah. Kelima orang ini, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, semuanya berpakaian seperti petualang. Ketika mereka melihat Li Chen di sini, mereka semua tercengang, dan kemudian mempersiapkan formasi mereka. Dengan kekuatan mereka, meski mereka juga bisa menerobos penghalang dan memasuki lembah pusaran air, mereka tidak akan pernah memasuki tempat berbahaya seperti itu sendirian. Oleh karena itu, setiap mereka menyerang Whirlpool Ice Valley, mereka harus bekerja sama dan mendobraknya. Jika satu orang terjatuh ke dalam dinding angin tebal pasti akan menjadi bencana. Hanya ada satu orang di tempat seperti ini, tetapi melihat situasi di lembah, sepertinya lembah itu telah dibajak, terutama ketika dia melihat kristal pendingin angin tingkat atas di tangan Li Chen yang belum dia miliki. Waktu untuk menyingkirkan, dia tiba-tiba merasa serakah, bangkit. Kultivasi tahap awal alam Dangsuan. Harta karun pertahanan. Dapat dibunuh. Kelima orang saling bertukar pandang. Pemahaman diam-diam bahwa mereka telah bekerja bersama sejak lama memainkan peran besar pada saat ini. Kesadaran mereka menyapu menghilangkan kata-kata Li Chen yang sengaja diungkap. Xiu Wei segera mengambil keputusan yang membuat mereka terjerumus ke dalam jurang. Dengan pikiran bergerak, mereka berlima berteriak keras dan mengangkat senjata untuk menghabisi. Saya tidak bisa menyalahkan mereka karena serakah, saya hanya bisa menyalahkan penampilan Li Chen karena terlalu menipu. Dia masih muda, telah berkultivasi pada tahap awal alam Dangsuan, dan memiliki harta yang besar, jadi semua orang akan serakah. Haha, Li Chen tersenyum menghadapi pengepungan 5 orang, dia mundur bukannya maju, dan terus maju dengan goyangan tubuhnya. Tidak ada senjata harta karun, tidak ada jiwa bela diri,
Tidak ada ki dan kekuatan darah yang digunakan, hanya kekuatan energi sejati yang digunakan untuk menciptakan Huan Yun runtuh. Runtuhnya Huan Yun kini tidak lagi memiliki gambaran Hot Wheels yang besar di masa lalu, tetapi telah menjadi lapisan bayangan palem yang terus berkedip, bergerak ke atas dan ke bawah, seperti kepakan sayap kupu-kupu. Namun kekuatannya begitu kuat sehingga tidak pernah bisa dibandingkan. Irama energi sejati, meskipun selaras dengan denyut langit dan bumi, beresonansi dengan denyut langit dan bumi, dan membentuk kekuatan angin untuk membentuk bila angin, sedangkan kabut air ilusi yang terbentuk di bawah tindakan yang sama membentuk transparan dan garis yang tidak terdeteksi, pisau es. Kedua kekuatan itu digabungkan menjadi satu, dan dirangsang oleh ledakan elemen api, kekuatan yang sesuai dengan denyut langit dan bumi mencapai puncak 20% dalam sekejap. Cek-cek, kemanapun dia lewat, apapun yang dia temui, apakah itu cahaya pedang atau energi pedang, dihilangkan menjadi titik bintang yang tidak terlihat dan menyebar, seolah-olah tidak pernah muncul. Terutama di tempat yang elemen angin dan airnya sangat kuat, Li Chen bahkan lebih nyaman menggunakan teknik ini. Tidak bagus. Itu ide yang rumit. Hati-hati. Para ahli akan mengetahui jika ada sesuatu yang salah segera setelah mereka bergerak. Orang-orang ini dapat dianggap sebagai ahli veteran dan orang kuat, dan mereka akan segera menyadari ada sesuatu yang salah saat mereka bertarung. Kekuatan denyut nadi yang tak ada habisnya dan sangat kuat jauh di luar imajinasi mereka, dan bahkan rasanya mereka tidak bisa memusatkan gerakan mereka secara akurat. Selama duel antara dua prajurit, jika tingkat keselarasan seseorang dengan denyut langit dan bumi terlalu tinggi, itu akan mempengaruhi kecepatan keselarasan orang lain, dan bahkan kekuatan setelah pembentukan, dan kekuatan secara alami akan sangat berkurang. Kini, kelima orang ini menghadapi situasi tersebut. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa meninggalkan sesuatu? Li Chen tidak memiliki niat menghabisi. Lawan level ini tidak bisa lagi membangkitkan niat menghabisinya kecuali dia melanggar intinya. Alasan kenapa aku bertarung dengan beberapa orang hanyalah untuk memverifikasi efek latihanku selama periode ini. Sosok-sosok aneh berkumpul di antara lima orang itu, kapanpun salah satu dari mereka ingin melarikan diri, mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Begitu mereka berbalik dan mengungkapkan kekurangannya, mereka akan mengalami serangan yang fatal, dan ketika mereka kembali untuk melawan, serangan itu akan ditarik kembali. Tidak peduli betapa bodohnya kelima orang itu, mereka tahu bahwa mereka telah bertemu monster yang tiada taranya, jika tidak, mustahil memperlakukan mereka seperti monkey. Meski nyawa mereka mungkin terselamatkan, martabat sebagai tuan yang kuat membuat mereka berlima sangat marah karena ditipu dengan cara ini. Ledakan. Bang-bang. Setelah bertarung selama seperempat jam penuh, Li Chen menamparkan kelima orang itu dengan keras, bertepuk tangan, memandang kelima orang itu dengan tenang dan berkata serahkan semua harta karun dan mulai perampokan. Ledakan. Di lembah es pusaran air, Li Chen menghancurkan giok angin dengan satu pukulan, membiarkan bila angin yang dapat membuat Master Puncak berdiri siap untuk dibelah di tubuhnya, dan dia terhuyung pergi. Di lembah yang berantakan, lima orang ditinggalkan sendirian dalam rasa malu yang luar biasa, mereka ingin menangis tetapi tidak menangis, dan melihatnya pergi dengan ketakutan. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa Naji pada lima orang telah dibawa pergi, dan bahkan pelindung harta karun pun hilang, ada senjata harta karun palsu dan pelindung harta karun palsu di depan setiap orang. Dalam kata-kata Li Chen, tetaplah berhati-hati saat melakukan sesuatu agar kita dapat bertemu dengan mudah di masa depan. Bagi mereka berlima, tidak perlu membicarakan tentang bertemu dengannya, bahkan jika mereka melihatnya dari kejauhan, mereka mungkin akan menjauh sejauh mungkin dan bersembunyi sejauh mungkin agar tidak pernah melihat Li Chen, yang lebih menakutkan daripada iblis legendaris. Waktu berlalu, setengah bulan berlalu dalam sekejap. Mengaum. Di lembah es yang dipenuhi es, gunung es tiba-tiba bergetar, dan terdengar semburan suara gemuruh yang tajam, diikuti dengan suara benturan, dan suara gemuruh tersebut berhenti tiba-tiba. Binatang buas bermutasi tingkat akhir tingkat keempat bukanlah ancaman sama sekali bagiku. Li Chen dengan santai mengeluarkan ramuan iblis dari binatang buas besar itu, mengemas bahan-bahan berguna pada binatang buas itu, dan melompat ke kejauhan, jauh sekali, di dalam gua es. Di dalam, tidak ada angin atau embun beku, terasa jauh lebih tenang, dan ada aroma lembut memenuhi udara. Bunga batu es, kalau dilihat dari panasnya, seharusnya umurnya 400 tahun. Orang ini tidak pernah mau memakannya. Sepertinya dia berencana menggunakannya saat dia mencapai puncaknya. Meski obat ini tidak memiliki efek khusus pada memberi nutrisi pada tubuh atau jiwa, itu dapat dianggap sebagai mengobati luka dalam. Ini ramuan yang sangat bagus. Berjalan ke dalam gua, melihat beberapa ramuan hijau keperakan seperti bambu yang tertanam di dinding batu di dalamnya, Li Chen melambaikan tangannya untuk mencabik-cabiknya, es dan mengeluarkan kotak batu giok kristal es dengan ukuran yang sama, singkirkan ramuannya. Kekuatan angin dan salju di sini sudah dapat mempengaruhi hampir setengah dari jangkauan eksplorasi kesadaran spiritual.
Jika Anda melangkah lebih jauh, saya khawatir dampaknya akan lebih besar. Namun inilah saatnya untuk menemukan lebih banyak level teratas keempat monster level, dan lembah es pusaran air di sini juga ini adalah tempat yang sangat baik untuk melatih tubuh Anda. Jika Anda dapat bertemu Gang Feng, Anda mungkin dapat menerobos tubuh bela diri Anda dan memasukkannya ke dalam jadwal lebih awal. Setelah menghitung apa yang dia peroleh selama hari-hari ini, Li Chen berjalan langsung keluar dari gua es. Ya, tiba-tiba, dia mendongak dan melihat bahwa di langit yang tertutup oleh angin dan salju, sangat berkabut sehingga dia tidak dapat melihat apapun. Namun persepsi Li Chen begitu tajam sehingga setidaknya ada selusin aura yang kuat melintas. Aura ini setidaknya adalah master tahap akhir, dan kebanyakan dari mereka adalah master puncak. Dengan begitu banyak orang yang bergegas begitu cepat, sepertinya tujuannya sangat jelas. Li Chen mengusap dagunya, berpikir diam-diam. Jika Anda mencari target, kecepatan Anda setidaknya akan berkurang, tetapi jika Anda berusaha sekuat tenaga, Anda harus memiliki tujuan yang jelas, dan manfaat dari begitu banyak orang kuat yang bergabung untuk bertindak bersama pasti sangat besar. Ikuti aku dan lihat, mungkin kamu bisa mendapatkan segenggam. Sambil menyeringai, sosok Li Chen menghilang tertiup angin dan salju. Baginya, meskipun dia memiliki banyak harta, kecuali kristal jiwa jahat tingkat kelima, tidak banyak yang berguna baginya. Apalagi saat ini Soul Evil Crystal sudah banyak dimurnikan dan menjadi inert, hanya berfungsi untuk penyembuhan, bisa dikatakan limbahnya tidak biasa. Jika lebih banyak harta karun tingkat 4 ke atas dapat ditemukan, itu akan sangat membantu pemahaman Li Chen tentang denyut nadi langit dan bumi. Sejauh ini, apa yang dicari orang-orang ini? Di gunung es yang tak terbatas, Li Chen di bawah bepergian dengan cepat, tidak ada yang terlihat dalam kabut di atas, tetapi tekanan yang menyebar secara tak terlihat membuat orang dengan jelas merasakan bahwa ada sekelompok besar orang yang berjalan melewatinya. Bahkan dimanapun mereka lewat, binatang buas yang bercokol di lembah es, setelah memperhatikan begitu banyak orang kuat, dengan patuh kembali ke gua dan tidak berani memprovokasi mereka. Saat ini, sudah 3 hari setelah Li Chen mengikuti sekelompok orang ini, melakukan perjalanan hampir 100.000 mil. Namun kini, kelompok orang tersebut masih belum ada niat untuk berhenti. Angin yang menindas ini. Tiba-tiba, pupil Li Chen menyusut dan dia diam-diam melayang ke puncak es. Cahaya dan bayangan hitam besar di kejauhan sepertinya datang dari langit dan bumi. Itu adalah Herward Gang Feng, sedang meledak. Lusinan aura di depan jelas menemukan keberadaan Gang Feng, dan mereka semua mendarat di lembah es secara bersamaan, diikuti dengan suara gemuruh. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Li Chen dengan cepat terbang ke lembah es dan menekan ke bawah. Teknik denyutnya terus menghancurkan struktur es, dan segera dia membuat lubang sedalam puluhan kaki. Meski begitu, dia tidak berniat berhenti dan terus membombardirnya. Panggilan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi seolah bertiup di atas pintu masuk gua, yang sama sekali berbeda dari suara siulan aslinya, segala sesuatu di dunia tampak sunyi. Tetapi jika Anda melihat ke arah angin, Anda akan melihat kegelapan yang begitu pekat sehingga Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda, jenis kegelapan yang membuat orang merasa kedinginan, pengap, dan gemetar di dalam hati. Ini adalah Herward Gang Feng, sebuah Gang Feng yang bahkan ditakuti oleh para master besar alam laut bintang. Dan Gang Feng yang dicari Li Chen hanyalah Gang Feng biasa, jika itu adalah Gang Feng dunia bawah, itu berarti mendekati kematian. Tapi melihat kedalaman pintu masuk gua, itu menjadi semakin dangkal, saat dia mendekati sosok Li Chen yang sedang memisahkan gua. Dia tahu bahwa angin kencang ini begitu kuat sehingga bahkan gunung es yang telah berdiri selama bertahun-tahun pun bisa terhempas lapisannya, demi lapisan. Panggilan. Setelah waktu yang tidak diketahui, semuanya berhenti, dan kilatan cahaya putih tiba-tiba muncul di gua yang gelap. Bahkan Li Chen sendiri tidak tahu sudah berapa lama berlalu, apalagi seberapa dalam dia memisahkan menatap ke langit, dia melihat langit biru yang luar biasa. Suara mendesing. Terbang keluar dari pintu masuk gua, Li Chen segera menyebarkan kesadarannya secara maksimal, dan angin kencang serta embun beku yang awalnya memenuhi area sekitarnya telah menghilang tanpa jejak. Dan tidak ada satupun puncak es yang semula berdiri di sana yang tersisa, hanya tersisa lapisan es berkilau, dengan sedikit bekas hembusan angin kencang. Ya, cahaya dan bayangan melintas, dan sosok itu menghilang di tempat, langsung menuju ke tempat yang jaraknya puluhan mil. Sebuah kristal dengan kilatan cahaya biru keperakan jatuh di atas lapisan tipis partikel es di tanah, menyebarkan sedikit fluktuasi vitalitas. Itu adalah kristal yang sejuk karena angin, dan itu adalah kristal tingkat 4 tingkat atas. Ternyata meskipun Herward Gang Feng ini berbahaya, namun juga mudah untuk dideteksi. Selama bisa menghindarinya, kamu harus memiliki kekuatan yang cukup dan memisahkan gua es yang cukup dalam. Bahaya dan peluang sama pentingnya, setiap kali angin Herward bertiup, harta langka seperti kristal Feng Han akan tertinggal kemanapun ia melewatinya. Kesadaran Li Chen, tanpa hambatan angin dan embun beku,
sudah cukup untuk menempuh radius ratusan mil, yang merupakan jangkauan angin geng Herward ini. Tentu saja, dari segi panjangnya, setidaknya 100.000 mil, tetapi lebarnya hanya beberapa ratus mil. Dalam jangkauan kesadaran spiritualnya, keberadaan lebih dari selusin kristal angin dingin dengan cepat ditangkap dengan jelas. Namun, tidak semuanya berada di level teratas dari level 4. Harta karun seperti ini sulit didapat, dan kecil kemungkinannya akan ada terlalu banyak sekaligus. Dia menggunakan teknik tubuhnya dan melompat keluar dengan cepat. Pada saat ini, angin dan embun beku dari jarak ratusan mil mulai mengisi celah tersebut. Angin dan embun beku asli dibawa pergi oleh angin Herward, dan tidak butuh waktu lama untuk mengisi kembali tempat tersebut. Cuaca cerah yang jarang terjadi di Islandia di atas berangsur-angsur menjadi gelap. Kepulan-kepulan, puluhan mil jauhnya, puluhan sosok terbang keluar dari es. Dilihat dari jumlah orang tersebut, terlihat jelas beberapa orang telah hilang akibat angin kencang sebelumnya. Ini sangat cepat, Saudara Lin. Orang itu sedang mencari kristal Feng Han. Tampaknya dia telah memperoleh banyak hal. Beberapa petualang bermata tajam segera menemukan keberadaan Li Chen, dan ekspresi mereka menjadi dingin. Jangan khawatirkan dia. Pertama temukan Feng Hanjing yang bisa kamu temukan di dekat sini. Apapun yang dia temukan secara alami akan menjadi milik kita. Pemimpinnya, seorang pemuda berwajah putih dan tanpa janggut, berkata dengan dingin. Namun kerutan di sudut matanya menunjukkan bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Segera, selusin orang berpencar dan dengan cepat menyebarkan kesadaran spiritual mereka untuk menutupi daerah sekitarnya. Lebih banyak orang bergegas maju, menuju ke arah Herward Gangfeng. Menurut lebar angin geng Herward ini, angin dan salju di sekitarnya akan menutupi seluruh area sekitarnya dalam waktu kurang dari secangkir teh. Dengan kesadaran spiritual orang-orang ini, mereka sudah jauh lebih lemah daripada Li Chen. Ketika sebagian besar dari mereka dibatasi, mereka mungkin tidak dapat menempuh jarak bahkan puluhan mil. Mencari kristal Feng Han di hamparan luas angin dan embun beku ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Kristal angin dingin yang belum ditemukan inilah yang menjadi penyebab terbentuknya lembah es pusaran air di masa depan. Tahukah Anda, di bawah angin dan embun beku, tidak butuh waktu lama tempat ini akan kembali tertutup gunung es. Suara mendesing. Li Chen tidak peduli dengan kristal Feng Han lainnya, dia hanya mengambil kristal Feng Han yang dia temui di tangannya dan terbang ke depan dengan sangat cepat. Hanya kristal pendingin angin tingkat atas tingkat 4 yang berguna baginya, jadi dia tidak akan membuang waktu mencari harta karun yang tidak berguna. Bahkan tanpa berlari dengan kecepatan penuh, dengan kecepatannya, dia dengan cepat menghilang dari pandangan sekelompok orang ini. Apakah orang ini masih dalam tahap awal alam Dangsuan? Mengapa dia jauh lebih cepat dari saya? Seorang master dari alam Dangsuan terkejut. Teknik rahasia teknik tubuh tingkat tinggi. Jika saya menangkap orang ini dan memiliki teknik rahasia ini, saya akan berani menjelajah ke banyak tempat berbahaya. Mata seorang master puncak berkilat dingin, dan dia mulai mempelajari teknik tubuh. Naik. Keciut. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip, dan beberapa orang bergegas ke depan. Ternyata ada banyak prajurit yang memiliki ide ini. Lupakan saja, dengan kekuatan yang kupikirkan, Feng Hanjing biasa tidak akan banyak berguna bagiku. Teknik rahasia gerakan orang ini mungkin lebih berguna bagiku. Pemuda berwajah putih yang bertanggung jawab dikelilingi oleh warna hijau cahaya dan bayangan, dan aku hanya bisa melihat tubuhnya. Saat dia melangkah, dia tiba-tiba melayang ke kejauhan seperti awan. Kecepatannya sangat cepat sehingga master puncak biasa di kejauhan bisa melakukannya. Li Chen melihat pengejaran orang-orang ini, tetapi dia tidak peduli, dia menyebarkan pikirannya secara maksimal, mencari kristal pendingin angin tingkat atas tingkat 4. Sepotong lagi. Setelah setengah cangkir teh, dia menemukan keberadaan Wind Cold Crystal kelas atas lainnya. Li Chen dengan cepat bergegas mendekat dan meraihnya di tangannya. Tetapi keberuntungan berakhir di sini, karena angin dan embun beku yang menggigit telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dengan kekuatan kesadarannya, itu hanya dapat menjangkau radius paling banyak 70 atau 80 mil. Meski begitu, tidak mungkin seorang pejuang menggunakan seluruh kesadaran spiritualnya untuk mencari sesuatu. Jika tidak, konsumsinya terlalu besar akan menjadi beban yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Yah, itu sangat cepat. Seorang Grandmaster Puncak memiliki kecepatan seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa dia bisa menggunakan teknik tubuh cahaya tingkat surga semu. Tiba-tiba, aura tajam dan halus dengan cepat mendekati Li Chen, yang sedang melambat, menyebabkan dia panik. Perhatikan. Haha. Kenapa temanku harus pergi begitu terburu-buru? Sekteku, Lin Fengyu, ingin membuat kesepakatan dengan temanku. Ada tawa kecil di telinganya, dan fluktuasi kesadaran spiritualnya sangat jelas, jelas merupakan transmisi suara dari kesadaran rohaninya. Pria ini tidak lemah. Kesadaran spiritualnya setidaknya sekuat jiwa fana tingkat menengah. Kecepatannya sangat cepat. Dalam hal aura, dia juga salah satu yang terbaik di antara Master Puncak. Jika kita benar-benar menginginkannya.
Untuk memberinya kesimpulan, dia lebih lemah dari Hai Fengyun. Selangkah lebih maju, tidak lebih lemah dari Hou Feng, Bai Yufei dan lainnya. Li Chen hanya ingin menemukan beberapa kristal Feng Han lagi dan terus bergerak maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika pihak lain bisa mengejar, dia tidak akan keberatan bertarung dengan pihak lain. Mengenai kesepakatan dengan Lao Zizi, semua orang tahu bahwa pihak lain tidak bermaksud baik. Temanku cukup waspada, tapi apa menurutmu kamu bisa pergi seperti ini? Lampu hijau dan bayangan di tubuh Lin Fengyu menjadi semakin intens, dan kakinya tampak menghilang dan berubah menjadi awan cahaya dan bayangan. Miliknya kecepatan tiba-tiba meningkat beberapa langkah, dan itu sangat cepat, kejar Li Chen dengan cepat. Meskipun kecepatan ini tidak secepat Su Jinfeng, namun hampir sama, Anda harus tahu bahwa semangat bela diri Su Jinfeng saat itu masih setengah langkah. Kristal dingin angin tingkat atas tingkat keempat. Orang ini sangat beruntung. Dengan tingkat kultivasinya di tahap awal alam Dangsuan, dia dapat mencapai kecepatan master puncak. Tingkat teknik tubuh cahaya adalah pasti di langkah Chan Fengku. Di atas. Cahaya dingin melintas di mata Lin Fengyu, dan dia melampaui rekannya yang mengejar Li Chen untuk pertama kalinya seperti angin di kakinya. Ketika orang lain melihat Lin Fengyu mengejarnya, mereka berhenti secara sadar, menggelengkan kepala dan mencari kristal Feng Han. Menurut pendapat mereka, Lin Fengyu, yang merupakan master puncak, sudah menjadi yang terkuat di antara mereka semua, dan kecepatannya tak tertandingi, jika dia mengejar prajurit alam Dangsuan awal, dia akan dapat menangkapnya dengan mudah. Suara mendesing. Benar saja, setelah beberapa saat, Lin Fengyu mengejar jangkauan serangan dan dengan santai mengayunkannya. Haha, karena temanku tidak mau tinggal, aku hanya bisa menyampaikan undangan hangatku. Hehe, cahaya pedang yang sangat tajam, tetapi memancarkan aura cahaya dan berkibar, tiba-tiba melompat ke arah punggung Li Chen. Yah, gerakan pedang yang aneh. Mata Li Chen berkedip sedikit. Dengan penglihatannya, dia dapat dengan mudah mendeteksi bahwa gerakan pedang ini mengandung maksud pedang. Meskipun itu hanya serangan biasa, kekuatan denyut nadinya telah mencapai 20% puncak. Jika Lin Fengyu menggunakan jurus spesialnya, dia pasti akan mencapai 30%. Berdengung. Menghadapi pedang ini, minat Li Chen meningkat, dan sosoknya tiba-tiba melayang, memancarkan beberapa lapisan hantu. Ini bukanlah teknik rahasia jejak hantu ribuan mil, tapi bayangan yang dihasilkan oleh guncangan cepat tubuh. Menghadapi pukulan ini, bahkan Li Chen harus menghadapinya dengan hati-hati. Tertawa, tapi yang mengejutkan Li Chen adalah cahaya pedang yang tidak menentu itu menghilang begitu tiba di depannya. Ketika muncul kembali, cahaya itu melintas melewati tulang rusuk kirinya dan menimbulkan percikan api. Niat bela diri bayangan. Kilatan cahaya dan bayangan dari sebelumnya diputar ulang di pupilnya. Li Chen tidak terkejut tetapi senang. Orang kuat dengan level yang sama dengan niat bela diri khusus jarang terjadi. Selain itu, kesimpulan tidak dapat dibuat berdasarkan tingkat budidaya yang ditunjukkan. Tidak ada cedera sama sekali. Lin Fengyu, yang terbang hingga berhenti 10 kaki jauhnya, mengangkat alisnya sedikit dan melihat cahaya cian dan bayangan yang terlihat di bawah tulang rusuk kiri Li Chen dengan sedikit terkejut. Meskipun dia berada sangat jauh dan angin serta embun beku menghalangi pandangannya, dengan penglihatannya, dia masih bisa dengan jelas melihat tanda belang-belang di armor dan kekuatan ritme denyut nadinya. Dapat dikatakan bahwa harta karun dengan kekuatan denyut nadi setidaknya merupakan pelindung harta karun terbaik, karena setidaknya dapat meningkatkan kekuatan bela diri pertahanan sejalan dengan denyut nadi langit dan bumi. Tapi ketika Li Chen menerima pedang ini, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh niat bela diri dari bayangan tersebut, hanya baju besi pertahanan terbaik yang bisa melakukan ini. Anda tahu, baju besi pertahanan terbaik mungkin bisa memblokir energi sebenarnya, tapi itu sama sekali tidak bisa menghalangi niat bela diri. Itu milikku. Setelah memikirkan hal ini, Lin Fengyu menatap Li Chen dengan mata berapi-api, seperti seorang pria yang sedang berahi bertemu dengan seorang wanita yang menarik. Itu tampilan yang sangat menjengkelkan. Li Chen sangat akrab dengan tampilan seperti ini. Sejujurnya, dia tidak membencinya. Lagi pula, pihak lain biasanya datang untuk memberikan hadiah, tetapi dia akan menjadi kebal setelah melihatnya, terlalu banyak. Haha, temanku, sudahkah kamu memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan sekte kami? Lin Fengyu tidak lagi khawatir pada jarak sedekat itu. Dia punya waktu luang, memandang Li Chen seperti kucing yang bermain dengan tikus, dan berkata dengan senyuman. Saya tidak tahu apa yang teman saya minati dan apa yang ingin dia perdagangkan. Li Chen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Terlalu membosankan untuk bertarung sendirian. Dia menunggu orang-orang itu datang. Jika mereka berkumpul, mungkin akan lebih seru. Gunakan hidupmu untuk menukar semua harta yang kamu miliki. Lin Fengyu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan sedikit ancaman dan kehati-hatian.
Dia jelas bukan orang bodoh yang telah berkultivasi ke levelnya, dan dia sangat populer di kalangan penguasa Islandia yang kuat. Dari kata-kata hati-hati Li Chen, dia merasakan rasa percaya diri yang tidak biasa. Tapi untuk baju besi harta karun kelas atas, teknik rahasia ringan yang sangat kuat, dan kristal angin dingin tingkat atas tingkat 4, keserakahannya terhadap harta karun ini, serta lusinan teman di belakangnya, dan miliknya sendiri kekuatan, membuatnya sama yakinnya. Bahkan jika pemuda di tahap awal alam Dangsuan di depannya memiliki rencana cadangan, dia tidak takut. Klik, klik, klik. Li Chen menggerakkan tangannya, menggelengkan lehernya, dan menjawabnya langsung dengan tindakan, meninju dengan keras. Pada titik tertentu, sepasang sarung tangan rusak muncul di tangannya, terutama sarung tangan di tangan kanannya, yang rusak kurang dari setengahnya. Menghadapi orang-orang kuat seperti itu, bahkan jika Li Chen memiliki kepercayaan diri yang super, dia tidak akan pernah menghadapi musuh tanpa menggunakan harta terbaiknya. Betapa beraninya. Melihat pukulan Li Chen, Lin Fengyu memberikan pandangan dingin. Sebagai prajurit angin, dia berbalik sedikit ke samping dengan tubuh yang sangat fleksibel, dan mengangkat pedang Qian di tangannya ke samping. Dia yakin bahwa meskipun lawannya mengenakan baju besi pertahanan terbaik, dia tetap harus menghindari serangan ini, karena pedang di tangannya adalah harta karun terbaik. Hei, tapi yang membuat sudut mulutnya membeku karena kedinginan adalah Li Chen mencibir, seolah dia sudah menduganya, dan tinju berat yang diayunkannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk cakar, dan dia mencubitnya dengan kuat. Ding! Setelah suara yang tajam, pedang itu tertancap kuat di mulut Li Chen. Mencari kematian. Kemarahan muncul di mata Lin Fengyu, dan dia menggunakan tangan kosong untuk menghunus pedang. Ini adalah trik berisiko yang hanya akan digunakan ketika tingkat kultivasi kedua pihak sangat berbeda. Dengan melakukan ini, Li Chen meremehkannya sebagai master puncak yang memiliki konsepsi artistik seni bela diri dan telah mencapai titik kritis dalam memadatkan jiwa bela diri. Berdengung, memegang gerbang denyut nadi di pergelangan tangan kanannya dengan satu tangan, dia membuat postur yang aneh, energi sejati yang agung dari seluruh tubuhnya mengalir ke dalam pedang dengan kecepatan yang menghancurkan, menstimulasi kekuatan denyut di dalamnya hingga bergetar tanpa henti. Cek, cahaya pedang yang tak tertandingi melonjak dari ujung pedang, dan kilatan darah keluar, bersama dengan beberapa potongan tantangan yang tersebar. Pupil Li Chen yang menyusut, dan dia dengan cepat menutup tangannya dan melangkah mundur, tapi itu masih tidak secepat lonjakan cahaya pedang. Tidak hanya area yang rusak terkoyak seluruhnya, lapisan telapak tangan juga terkoyak. Namun ini hanya luka ringan saja, bisa dikatakan hanya melukai kulit saja, kekuatan pertahanan yang dibawa ke telapak tangan dengan melatih mengasah tangan tidak sedikit pun. Jika Anda berlatih beberapa tahun lagi, pertahanan Anda bahkan tidak akan seburuk senjata harta karun kelas atas. Menderita kematian, pembunuhan bayangan cepat. Dengan satu gerakan, niat menghabisi di tubuh Lin Fengyu melonjak. Tidak mungkin untuk melihat bagaimana dia bergerak, dan lengannya sepertinya telah menghilang, sehingga sulit untuk melihat di mana mereka berada. Tapi matanya tertuju pada alis Li Chen, jelas berencana menghabisinya dengan satu pukulan. Kekuatan denyut nadi telah mencapai tingkat pertengahan 30%. Murid Li Chen tiba-tiba menyusut dan dia meninju tanpa berpikir. Meskipun dia tidak bisa melihat di mana pedang itu berada, kekuatan deduksi yang terus berkedip di kedalaman pupilnya sepertinya mengembun menjadi cahaya pedang tak terlihat yang melesat ke arah alisnya. Berdengung. Dalam kilatan kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi, lapisan energi gelap yang ditumpangkan mengumpulkan energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dalam riak-riak. Ombak liar tidak punya teman. Bahkan tanpa restu dari harta karun Liu Yun Gauntlet yang terbaik, serangan ini dapat mencapai 30% dari kekuatan denyut awal, dapat dikatakan sebagai jurus terkuat dari semua jurus Li Chen dan yang tercepat untuk dilakukan. Cek-cek, tampaknya disimpulkan bahwa hanya ada satu cahaya pedang, dan itu menyerang banyak orang di bawah lapisan gelombang, meskipun kekuatan serangannya tidak cukup untuk mengancam Li Chen, itu masih sangat mengejutkan. Ini adalah maksud bela diri dari bayangan. Sekalipun hanya ada satu, selama masih ada cahaya, banyak cara yang bisa dilakukan. Tentu saja, ini juga tergantung pada sejauh mana niat bela diri bayangan orang yang menggunakannya. Meskipun niat bela diri bayangan Lin Fengyu tidak kuat, itu sudah menjadi yang terbaik di antara level yang sama. Menyadari kekuatan pukulan ini, Li Chen langsung melepaskan semua kekuatannya, ki dan darah yang keras, 9 yang truyuan yang sangat murni, dan semua kekuatan niat bela diri. Meski pukulan ini hanya memadatkan 30% kekuatan denyutnya, kekuatannya tidak lebih lemah dari pedang lawan. 30% dari kekuatan denyut awal. Lin Fengyu memiliki penglihatan yang sangat tajam sehingga dia bisa melihat kekuatan pukulan Li Chen sekilas, tapi kemudian dia berkata dengan dingin, saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator ganda Yuan Wu di sini. Sayang sekali. Sebelum dia selesai berbicara, lengannya tiba-tiba muncul, dan bayangan pedang yang sangat kokoh menghantam bagian tengah tangan Li Chen. Ding! Cahaya pedang yang sangat tajam,
didorong oleh niat bela diri bayangan, langsung menembus puncak tinju Li Chen dan menembus jauh ke dalam meridiannya untuk mendatangkan malapetaka. Panggilan. Meski begitu, Lin Fengyu juga terlempar ke belakang oleh hantaman keras dari tinju tersebut, namun setelah hanya beberapa puluh kaki, dia berhenti dengan mantap di udara, dan dengan cepat melesat untuk menghabisi lagi. Sangat kuat, Lin Fengyu ini benar-benar melihat kelemahan Kuang Tao Wuqian secara sekilas. Pengetahuan seni bela dirinya sama sekali tidak kalah dengan sekte alam Xinghai. Li Chen, yang juga terbang terbalik, memiliki ekspresi serius ekspresi wajahnya, dan ada sedikit cahaya samar di bawah matanya, bersemangat, dia tidak peduli dengan darah yang mengalir dari tinjunya. Saat Lin Fengyu bergegas, dia membalik pergelangan tangannya dengan ringan, dan dengan satu klik, sentuhan biru perak jatuh di tangan kanannya dan memakainya, itu adalah sarung tangan Suan Suang yang baru saja dia terima. Li Chen tidak lagi tertarik untuk menekan prajurit biasa dengan level yang sama adapun Grandmaster yang kuat, dia tidak cukup bodoh untuk memprovokasi dia dengan tingkat kultivasi seperti itu. Para jenius tak tertandingi di level yang sama jarang terjadi dan jarang berhubungan satu sama lain dengan mudah, hanya master veteran top seperti Lin Fengyu yang bisa memberinya pertarungan sengit. Kamu layak menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Kamu menerima pedang dengan kekuatan penuh sekte ini dan memblokirnya hanya dengan tinju fisikmu. Sayang sekali nasibmu hancur hari ini. Lin Fengyu melihat Li Chen mengeluarkan yang lain sarung tangan tinju, dan itu juga merupakan senjata harta karun berkualitas tinggi, kecemburuan muncul di hatiku. Anda tahu, berdasarkan kemampuannya, dia hanya memiliki satu pedang berkualitas tinggi selama bertahun-tahun, dan hanya satu sekte Star Sirilem biasa. Meskipun hanya ada sedikit harta karun berkualitas tinggi di pasaran, namun bukan berarti tidak tersedia, hanya saja harganya terlalu mahal dan sangat mahal. Tetapi tuan muda yang tidak tahu malu di tahap awal alam Dangsuan di depannya benar-benar mengungkapkan tiga harta karun berkualitas tinggi secara berurutan, sulit untuk tidak membuat orang iri. Itu semua milikku. Tapi berpikir bahwa setelah menghabisi pihak lain, semua harta akan menjadi miliknya, Lin Fengyu menjadi sedikit bersemangat. Bas cek-cek, di tengah badai salju yang menderu-deru, dua sosok datang dan pergi, seperti aliran cahaya, dan zona vakum tampak muncul di area sekitar puluhan kaki. Energi dahsyat yang meledak selama pertarungan menghalangi badai salju dan membentuk penghalang, dan semua angin dan salju yang terperangkap di dalamnya terus mengembun ke dalamnya. Meski tidak sebagus Feng Bi di lembah es pusaran air, ia tidak kalah jauh. Keduanya adalah orang kuat tipe kecepatan, pertarungan mereka sengit dan cepat, dan niat menghabisi mereka merajalela. Mereka bisa disebut pertarungan pamungkas di antara para master. Meskipun budidaya Li Chen lemah, dua harta karun berkualitas tinggi di tangannya, satu untuk menyerang dan satu untuk bertahan, dan masing-masing geng api yang sejati di tubuhnya sebanding dengan sepotong energi sejati kelahiran. Dapat dikatakan bahwa energi sejati sekuat master manapun. Lin Fengyu memegang pedang berkualitas tinggi, dan budidayanya sebagai master puncak memungkinkan dia menyia-nyiakan energi sejatinya sesuka hati. Gerakannya yang sangat murni dapat mengubah pembusukan menjadi konsepsi artistik seni bela diri. Bahkan tanpa restu dari jiwa bela diri, dia bisa bergerak hanya dengan satu pukulan, kekuatan denyut nadi pada tahap awal 30% telah memungkinkan dia untuk benar-benar berdiri di puncak para master. Dalam pertarungan ini bisa dikatakan pertandingan caturnya seimbang dan tidak ada tipu muslihat sama sekali. Di masa lalu, keunggulan kecepatan Li Chen jauh melampaui level yang sama, tetapi tidak berpengaruh sama sekali di depan Lin Fengyu. Ketika kecepatan digunakan secara ekstrim, tidak ada ledakan energi yang menggelegar, hanya suara terobosan yang samar-samar dan tertahan di udara. Cek lala. Tiba-tiba, kekuatan denyut langit dan bumi hancur dengan gila-gilaan, dan energi Qi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba runtuh. Kedua sosok itu mundur begitu mereka bersentuhan dan dengan cepat mundur. Luar biasa, penggarap ganda Yuanwu, Anda dapat bersaing dengan sekte ini begitu lama hanya dengan budidaya awal Anda. Ini benar-benar tidak mudah. Lin Fengyu melirik pakaian yang berserakan di tubuhnya, di mana ada sidik jari di telapak tangan dan tinjunya. Di sana bahkan ada bekas pada baju besi harta karun bermutu tinggi, dan ada bekas sisa es, yang merupakan bekas yang ditinggalkan oleh sarung tangan Suan Suang. Kamu juga tidak buruk. Di antara master kuat yang pernah kutemui, kamu termasuk dalam 10 besar. Li Chen juga dalam keadaan malu, dengan sehelai rambut di dahinya terpotong. Pakaiannya telah hancur oleh energi pedang yang tajam dan deras, dan bahkan ada goresan di armor Hanming. Bisa dibayangkan jika itu juga merupakan baju besi harta karun bermutu tinggi, itu akan dirusak oleh Lin Fengyu. Tidak jauh dari situ, selusin sosok mendekat satu demi satu rupanya teman Lin Fengyu memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dan datang untuk memeriksanya. Tetapi ketika mereka mengamati dengan kesadaran spiritual bahwa keduanya terikat, mereka masih merasa luar biasa. Siapakah Lin Fengyu, yang paling kuat di antara para master puncak yang menjelajahi wilayah Islandia?
memegang pedang dingin berkualitas tinggi, dengan seni bela diri bayangan yang telah dia pahami, bahkan para master hebat awal pun tidak mau memprovokasi dia dengan mudah. Tentu saja, jika Anda benar-benar menemui sesuatu yang menggoda Anda, itu adalah pengecualian, tetapi Anda tidak ingin terlalu khawatir. Tapi orang kuat seperti itu sebenarnya terikat dengan junior yang berada di tahap awal Dangsuan Realm. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu akan menjadi lelucon. Haha, merasakan kedatangan semua orang, Lin Fengyu mencibir, selama kamu menyerahkan harta itu, kata-kataku sebelumnya akan tetap dihitung. Jelas, dengan begitu banyak orang yang bergabung, akan mudah untuk berurusan dengan Li Chen. Datang dan ambil jika kamu bisa. Li Chen balas mencibir dan menggelengkan lehernya. Meskipun Lin Fengyu kuat, dia pasti tidak setingkat Zhang Tianyi, atau bahkan lebih buruk lagi, hanya saja Li Chen ragu-ragu untuk menggunakan semangat bela dirinya. Setelah Anda menggunakan jiwa bela diri Anda akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Saudara Lin, tidak ada yang perlu dibicarakan omong kosong dengan anak ini. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Seorang pria parubaya berteriak, mengeluarkan pedang dan menghabisinya. Masuk. Ketika yang lain melihat ini, mereka mengerti bahwa jika mereka tidak mulai mengepung dan menghabisinya, mereka akan kehilangan harta yang didambakan pemuda kuat di depan mereka. Kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berlatih untuk keluarga tertentu. Kata Li Chen dingin dan melangkah keras. Ledakan. Saat riak-riak itu bergetar, tubuhnya melompat keluar seperti listrik, tetapi bukannya bergegas menuju kerumunan, dia malah menembak ke belakang, berniat untuk pergi. Meski percaya diri, ia tidak cukup bodoh untuk menghadapi kepungan begitu banyak orang kuat sendirian, apalagi jika lawannya memiliki orang kuat setingkat yang tidak lebih lambat dari dirinya. Orang-orang ini, tanpa kecepatan Lin Fengyu, tidak akan pernah bisa mengejar Li Chen. Apakah kamu akan pergi? Lin Fengyu memiliki senyum licik di wajahnya, seolah dia sedang menunggu saat ini. Sebelum dia selesai berbicara, lampu hijau di sekujur tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Kecepatannya sebenarnya lebih cepat dibandingkan saat Li Chen menggunakan teknik rahasia Wan Li Phantom Trace. Bayangan angin menghabisi. Itu seperti suara yang menyerukan kehidupan dari neraka. Setiap suara kata akan melonjak beberapa kali. Ketika kata terakhir menghabisi muncul, kumpulan cahaya dan bayangan yang tak terlihat meledak dari belakang Li Chen. Salah satunya sangat kokoh, namun tampak melayang seperti ilusi bayangan pedang yang sangat kontradiktif menunjuk langsung ke belakang kepala Li Chen. Lin Fengyu jelas telah merencanakan serangan ini sejak lama dan berencana menghabisinya dengan satu pukulan. Berdengung. Di antara lampu listrik dan batu api, lampu hijau dan bayangan di sekitar Li Chen tiba-tiba menyala, dan 9 hantu tiba-tiba terbentuk dan dengan cepat menghilang ke punggungnya. Tertawa. Begitu cahaya pedang melewatinya, tidak ada semburan darah, hanya bayangan setelahnya. Sangat cepat, murid Lin Fengyu menyusut, dia terkejut dan marah. Pedang yang awalnya merupakan tembakan pasti gagal. Ini membuat dia, yang sangat sombong, tidak marah. Memanggil. Tanpa berhenti sejenak, Lin Fengyu menggunakan teknik rahasianya dan mengejarnya. Sangat disayangkan Li Chen yang telah menggunakan teknik rahasia 10,000 Miles of Illusion Tracing bisa dikatakan yang tercepat di levelnya, meski tidak tahan lama, namun daya ledaknya sungguh luar biasa. Orang pembawa sial. Setelah mengejar beberapa saat, Lin Fengyu memperhatikan tanda ini. Sayangnya, setelah melihat Li Chen menggunakan teknik rahasia beberapa kali untuk menghilang, dia akhirnya menyerah untuk melacaknya dengan enggan. Saudara Lin, kami telah menangkapnya. Semua orang berkumpul di sekelilingnya, menurut pendapat mereka. Dia melarikan diri, kata Lin Fengyu dengan wajah muram. Bagaimana mungkin? Semua orang saling memandang. Sungguh luar biasa bahwa pihak lain hanya bisa menyamakan kedudukan dengan Lin Fengyu dengan 2 harta karun berkualitas tinggi, tetapi kecepatannya bahkan lebih buruk. Ada juga beberapa orang yang matanya berkedip dan menatap Lin Fengyu dengan curiga, lagi pula, ini semua terlalu aneh. Oke, waktu yang dihabiskan di sini tidak lama. Semua orang seharusnya belajar banyak. Ayo pergi secepatnya. Wanzai Xuanbing telah muncul di dunia ini. Setelah sekian lama, pasti banyak orang yang menerima pesan tersebut, kata salah satu dari mereka. Keciut. Semua orang mengangguk, lalu meletakkan apa yang mereka pikirkan, dan menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk melompat keluar. Kamu pasti akan menyusul, ketika saatnya tiba. Sebelum pergi, Lin Fengyu melihat ke belakang dengan dingin ke kejauhan dan kemudian mengejarnya. Ribuan mil jauhnya, di tengah angin redup dan salju, Li Chen menatap ke depan dengan ekspresi tegas yang sama. Huff, aku tidak akan melepaskan kesempatan sebaik ini. Anehnya, Li Chen sepertinya telah mendengar kata-kata Lin Fengyu. Dia melirik dengan dingin, menelan pil iblis api, dan kemudian diam-diam kembali ke rumah lagi. Diikuti. Ternyata saat Lin Fengyu menyerah mengejar Li Chen, dia mengungkapkan tujuan grup tersebut untuk memikat Li Chen agar muncul kembali.
Suara mendesing. Di gunung es yang tak berbatas, badai salju masih ada. Kecepatan Lin Fengyu dan kelompoknya telah meningkat pesat. Li Chen berhenti sejenak dan menatap ke kejauhan. Kemanapun dia melihat, tidak ada apapun selain badai salju lebat, dan bahkan kesadaran spiritualnya tidak dapat merasakan tanda apapun. Ketika kami tiba di sini, meskipun kesadaran spiritual kami ditekan dan hanya dapat mendeteksi sesuatu dalam radius 40 mil, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ho ho ho. Tiba-tiba, terdengar suara yang tidak biasa bercampur dengan deru badai salju. Baiklah, Li Chen, yang hendak pergi, memandang ke kejauhan dan merasakan dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan apapun. Apakah karena saya terlalu banyak mendengar tentang badai salju akhir-akhir ini, dan saya mengalami halusinasi pendengaran? Selama beberapa hari terakhir, saya sudah lama mendengarkannya, menyaksikan badai salju yang menderu-deru, sepertinya saya sudah terbiasa. Lupakan saja, ayo pergi dan lihat tempat di mana es misterius dikabarkan muncul. Jika ada harta karun seperti itu, bisa dimasukkan ke dalam agenda untuk memahami kekuatan bela diri air. Setelah berpikir sejenak, Li Chen tanpa sadar mengungkapkan pikiran menyimpang yang dia dengar sebelumnya. Berpikir itu adalah halusinasi pendengaran, dia dengan cepat bergerak maju. Namun yang tidak dia ketahui adalah puluhan mil jauhnya ke arah barat laut, ada beberapa sosok yang berjatuhan di lembah es. Di antara mereka, ada seekor sapi es berukuran hampir 10 kaki dan dilapisi perak, menyemburkan dua badai dari lubang hidungnya dan menatap sosok tak jauh dari situ dengan mata merahnya. Sosok yang berbalut kulit binatang, membawa palu raksasa, berwajah garang dan kepala botak, serta bekas luka di sudut matanya, jelas-jelas dia adalah Wu Kuiba. Dan di atas bongkahan es besar tidak jauh dari sana, sesosok tubuh berwarna perak berdiri tegak, menunjuk kedua tanduk tajam seperti pedang di atas kepala sapi es dan berkata, Kuibao, jangan patahkan tanduknya, aku mau untuk membuat sepasang pedang yang berharga. Wanita ini adalah Wu Duo-Duo. Duo-Duo, jangan khawatir, aku berjanji akan menyelesaikan tugasnya. Kata Wu Kuiba sambil tersenyum lebar sambil membuka pergelangan tangannya yang tebal. Meskipun dia sedikit tergagap, cahaya ganas di matanya telah banyak meredup dibandingkan saat dia berada di alam Jin Yaomi 2 tahun lalu, dan sudah ada sentuhan kemanusiaan di wajah ganas itu. Namun, pola cian yang aneh muncul di kulit seluruh tubuhnya. Melenguh. Dengan raungan yang keras, sapi es itu terbang dengan kukunya, menimbulkan angin kencang dan salju, dan berubah menjadi badai dan bergegas mendekat. Aura ganas itu bahkan membuat badai di langit terasa lamban. Sayang sekali ia menghadapi Wu Kuiba, yang bisa disebut sebagai binatang buas berwujud manusia, manusia ganas tak tertandingi yang bahkan Li Chen pun akan malu. Wu Kuiba bahkan tidak mengeluarkan palu raksasa itu, dia menekuk lututnya, merentangkan tangannya lebar-lebar, dan menatap ke arah sapi es itu tanpa ragu-ragu. Ledakan. Saat sapi es itu bertabrakan dengannya, Wu Kuiba melompat ke udara dan kemudian jatuh dengan keras. Berdengung. Momentum jatuhnya ini tidak lebih buruk dari saat dia memutar palu godam saat itu. Kekuatan dahsyat tersebut langsung menekan sapi es tersebut dan menyebabkan badai meledak di sekelilingnya. Ledakan. Pecahan es ada di mana-mana, dan retakan pada es menyebar seperti jaring laba-laba. Melenguh. Terdengar suara lolongan yang menyedihkan, disertai suara retakan yang samar-samar, bukan suara es yang pecah, melainkan suara retakan tulang. Bang-bang. Wu Kuiba mengayunkan tinjunya dan memukul sapi es itu dengan keras seperti roda panas hingga tidak mengeluarkan suara. Bahkan sapi es yang terkenal dengan kekuatannya ini hanya memiliki sedikit perlawanan terhadap kekuatan monster Wu Kuiba. Oke, berhentilah menghancurkan Kuibao. Jika kamu menghancurkannya menjadi daging, apa yang akan kamu makan? Wu Duo-Duo melayang dan menghindari cipratan terak es. Hehe, Wu Kuiba tersenyum dan menggaruk kepalanya, dia memegang kedua tanduk tajam dari sapi es itu dengan kedua tangannya dan mengerahkan tenaga, terdengar suara yang tajam dan dia tiba-tiba terkoyak. Melenguh. Mungkin dia belum mati, Bing Niu mengangkat kepalanya sambil melolong. Bang! Wu Kuiba dengan santai memberikan pukulan lama, yang membuat bola matanya melotot dan tidak ada gerakan lagi. Jika Li Chen ada di sini, dia pasti akan berseru bahwa Wu Kuiba benar-benar akan tertawa, dan garukan kepalanya sangat mirip dengan saat dia menyembunyikan emosinya. Terkikik, dengan sepasang tanduk es dari binatang buas puncak tingkat 4 ini, jika kita dapat menemukan es misterius yang dikabarkan beberapa waktu lalu, akan mudah untuk membuat 2 pisau es misterius kelas atas. Mengambil raksasa itu tanduk yang panjangnya sekitar 10 kaki, Wu Duo-Duo melompati semakin banyak kegembiraan yang Anda lihat. Tanduk ini kelihatannya besar sekali, namun setelah dimurnikan melalui berbagai proses dan disuntik dengan bahan khusus, ia akan mengecil hingga ukuran normal, inilah keajaiban pemurnian senjata. Oke, mari kita sempurnakan pisau es hitam kelas atas. Wu Kuiba menyeringai, merobek kulit sapi padat seolah-olah tergagap, dan mengeluarkan pil iblis es sapi. Sulit membayangkan senyuman sederhana dan jujur.
Bisa muncul pada pria berpenampilan galak seperti tukang daging ini. Ayo pergi. Duo mencabut tanduknya, duduk di bahu Wu Kuiba, dan membiarkannya membawanya ke udara. Dia melangkah melewati angin dan salju dalam satu langkah dan menghilang ke langit yang jauh dengan keras. Dalam badai salju, 3 sosok menyerang dengan liar, satu merah, menyala-nyala tak tertandingi, satu hijau tua, aneh dan tak bisa dijelaskan, dan satu emas hijau, ketajaman tak tertandingi. Cek cek cek, pemaksaan yang agung memenuhi sekeliling, dan kekuatan yang tak ada habisnya tersapu, energinya runtuh, riak-riak bergetar, dan ledakan dahsyat terjadi. Keciut, ketiga sosok itu tiba-tiba mundur dalam ledakan energi, dan tekanan di sekitar mereka begitu besar sehingga badai salju pun tidak bisa mendekati mereka, jadi mereka menghindarinya atas inisiatif mereka sendiri. Seperti yang diharapkan dari jenius tak tertandingi dari 100 tahun yang lalu, saya tidak pernah menyangka bahwa saudara Tifeng akan menjadi begitu hebat setelah 100 tahun melakukan terobosan. Terlebih lagi, dia berhasil mencapai tempat ini tanpa terdeteksi oleh Pulau Beihan. Pria berjubah emas prajurit muda itu memandang sosok kurus tidak jauh di seberang jalan dengan ekspresi serius. Bei Chen Jian, apakah kamu yakin dia adalah orang gila dari keluarga Lian? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menerobos dalam hidupnya karena obsesinya? Bahkan jika dia berhasil menerobos, itu hanya di beberapa tahun terakhir. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang lain, dia mengenakan jubah brokat hitam, topeng tikus hitam di wajahnya, dan memegang 2 duri hitam mat di tangannya, dengan aura aneh di sekujur tubuhnya. Namun keterkejutan di matanya jelas menunjukkan ketakutannya pada pria kurus itu. Pakaian mereka bertiga sedikit banyak robek, dan semuanya bernapas dengan cepat, yang menunjukkan intensitas pertarungan. Huff, Tuan Jian, Anda dan saya adalah kenalan lama, bagaimana Anda bisa menggunakan taktik tingkat rendah seperti itu untuk menyerang seorang junior dan mengganggu urusan keluarga Lian saya? Lian Tifeng tampak dingin, melambaikan palu raksasa di tangannya, dan menunjuknya dari kejauhan. Pria berbaju hitam berkata, jangan berpikir bahwa saya tidak dapat mengenali siapa Anda. Anda adalah salah satu dari sedikit tikus selokan teduh di Pulau Suansu. Tampaknya tingkat kultivasi Anda hanya di tahap awal alam laut bintang. Anda dapat menahan pukulan saya dan Anda tidak akan mati. Dengan sepasang tusukan bayangan hitam, itu pasti anak keempat, Jiang Zhen. Anda memiliki penglihatan yang bagus, tetapi jika Anda mengenalinya aku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jiang Zhen tersenyum dingin, jelas mengakuinya. Kamu dan Jian Laoer bergabung untuk menghentikanku di sini. Sepertinya kamu berencana untuk putus denganku, Pulau Qilian. Kata Lian Taifeng dengan cahaya tajam di matanya. Haha, saudara Lian, aku sudah mengatakan itu sebelumnya. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, dan aku sangat merindukanmu. Ini saat yang tepat untuk bertemu denganmu dan belajar dari satu sama lain. Bei Chen Jian berhenti Jiang Zhen dan berkata sambil tersenyum. Mengenang masa lalu, Lian Tifeng menggoyangkan palu di tangannya dan membantingnya, kalau begitu mari kita mengenang masa lalu. Ahli fluktuasi yang sangat kuat. Saat dia bergerak maju, Li Chen berhenti lagi. Kali ini, tidak ada ekspresi keraguan seperti sebelumnya, tapi ekspresi yang sangat percaya diri. Meskipun jaraknya sangat jauh, bahkan di luar jangkauan kesadaran ilahi, aura Grandmaster, seluas lautan bintang, tidak salah lagi. Grandmaster sedang mengambil tindakan, dan itu bukan 2 orang, tapi 3 orang. Setelah berjalan lebih dari 10 mil menuju lokasi fluktuasi, perasaan itu menjadi semakin jelas, dan mata Li Chen menjadi semakin cerah, bahkan jika tidak ada manfaatnya, biarlah seorang Grandmaster berhutang. Tidaklah buruk untuk memberikan bantuan, tapi dengan penglihatan dari orang yang begitu kuat, begitu aku mengambil tindakan, aku tidak akan pernah bisa menyembunyikannya. Dia berhenti di tengah jalan, udara, melihat badai salju lebat di kejauhan, tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depan. Tidak, aku harus pergi dan melihat-lihat, kalau tidak aku tidak akan bisa pergi ke tempat di mana ada Xuan Bing dengan pikiran tenang. Menurut kata-kata terakhir Lin Fengyu untuk memikatnya, tempat di mana Xuan Bing muncul tidak jauh, tetapi di sini, 3 master hebat muncul berkelahi. Li Chen tidak percaya pada kebetulan, meskipun dia telah berlatih seni bela diri, dia telah menemukan lebih dari satu kebetulan. Hati-hati, di tempat seperti ini, selama aku tidak mengambil tindakan, bahkan yang terkuat di antara para master hebat tidak akan pernah memperhatikan mataku yang mengintip. Berpikir dalam hatinya, Li Chen melintas ke gunung es dan bergerak maju secara diam-diam. Oke. Setelah minum teh, mereka sampai di tempat di mana es batu beterbangan, dan tekanan yang sangat besar menjadi semakin jelas. Benar saja, 3 orang sedang bertarung. Dalam badai salju, 3 cahaya dan bayangan merah, hijau tua, dan hijau emas tumpang tindih dan bertarung. Kecepatan luar biasa tidak dapat ditangkap oleh penglihatan Li Chen kecuali dia berkonsentrasi. Tidak banyak kesempatan untuk menyaksikan pertarungan Grandmaster dari jarak dekat.
Melihat pembunuhan 3 orang yang tak terpisahkan, Li Chen menjadi tertarik dan melupakan tujuan perjalanan ini. Dia teringat kembali saat dia berada di Pulau Qilian, meskipun dia telah melihat Hai Wuzu dia menghabisi Grandmaster lainnya, tapi dia terlalu jauh dan tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Hei, aura ini, puncak pemurnian besi senior. Li Chen kembali sadar ketika memikirkan Pulau Qilian. Aura agung dan berapi-api di antara ketiga aura ini sebenarnya milik puncak pemurnian besi, yang membuatnya bahagia. Saat itu, Lian Tifeng menghabisi Su Jinfeng dan harus meninggalkan kampung halamannya agar tidak diburu oleh istana Xuanwu melalui lentera penarik jiwa. Sekarang dia melihatnya, dia merasa lega. Dia dengan berani mendekati Bai Xizang lagi. Saat ketiga orang kuat itu bertarung, area bebas badai salju muncul dalam radius beberapa ratus kaki, memungkinkan Li Chen akhirnya melihat dengan jelas penampilan mereka bertiga. Di antaranya memang ada puncak peleburan besi. Yang mengejutkannya adalah Lian Tipik mampu bertarung melawan 2 Grandmaster alam laut bintang sendirian, dan tampaknya lebih unggul. Terutama setelah penginderaan yang cermat, dia menemukan bahwa pendekar pedang berjubah emas di dalam ternyata adalah master hebat di tahap tengah alam laut bintang, yang hampir membuatnya menggigit lidahnya. Memikirkan kembali masa-masa itu, Li Chen tahu bahwa puncak peleburan besi telah mengumpulkan banyak pengalaman dan kemajuannya pasti jauh melampaui level yang sama, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam 4 tahun, itu akan menjadi begitu kuat. Cahaya dan bayangan seperti api yang menyelimuti seluruh tubuh bukanlah penyingkapan kekuatan ki dan darahnya, tetapi fakta bahwa jiwa bela dirinya telah langsung mencapai puncak tingkat pertama. Dalam satu pemboman palu, kekuatan denyut nadi mencapai tahap awal yang menakutkan sebesar 40%, yang sungguh sulit dipercaya. Di sisi lain, meskipun tekanan seni bela diri dari 2 orang lainnya sama kuatnya, itu jelas lebih dari 1 langkah lebih lemah, dan bahkan gerakan mereka juga tertinggal lebih dari 1 langkah. Dengan cara ini, puncak Lianti bisa menekan mereka berdua. Kami bertarung dengan sangat bahagia di sini. Tampaknya meskipun kami bukan musuh hidup dan mati, pria berbaju hitam bertopeng tikus adalah yang paling lemah. Mungkin. Li Chen mengusap dagunya. Dengan pengalaman bertarung satu sama lain, seseorang dapat dengan cepat menilai kekuatan dan kelemahan ketiganya. Bisa dibilang tanpa pendekar pedang berjubah emas, Iron Refining Peak sudah cukup untuk menghancurkan orang ini. Kalian harus tahu kalau kekuatan jurus dan denyutnya hanya pada tahap akhir 30%. Dan pria berjubah emas menjadi lebih kuat dan mencapai puncak 30%. Itu kamu. Setelah mengambil keputusan, Li Chen menyesuaikan pernapasannya dan laju aliran energi sebenarnya di tubuhnya, perlahan-lahan menyatukan energi dan energinya hingga ekstrim, menutup matanya, dan menggunakan energi yang dipancarkan oleh yang lain, pihak untuk merasakan lokasinya. Mengenai persepsi pria kuat seperti itu, Li Chen jelas tahu bahwa begitu niat yang terungkap di matanya terlalu jelas, pihak lain dapat dengan mudah menangkapnya. Satu pukulan yang meleset sudah cukup untuk membuat Iron Making Peak berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tahukah Anda, setelah 2 orang kuat itu menemukannya, mereka pasti akan memilih untuk menyerangnya untuk menahan Iron Smelting Peak. 3 orang yang bertarung sengit tidak pernah menyangka akan ada junior pemberani yang berani membuat rencana dan bahkan menyerang Grandmaster yang kuat. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasi seorang Grandmaster tahap awal, jika dia menceritakannya, itu pasti akan mengejutkan para pejuang di seluruh benua. Tapi Li Chen hanya berpikir begitu, dan bersiap untuk menerapkannya. Bum bum bum. 3 sinar cahaya dan bayangan terus berkedip, dan dengan kecepatan ketiganya bergerak, peluang itu cepat berlalu. Ledakan. Pada saat ini, Lian Taifeng memukul pria berjubah emas itu dengan palu yang berat, lalu memutar palu raksasa itu dan menghancurkannya. Itu adalah keahlian uniknya, palu penghancur langit. Kematian bagi tikus. Dengan ledakan palu yang menghancurkan langit, konsepsi seni bela diri yang kejam dan kemauan yang bahkan langit berani goyangkan dilepaskan, dan itu begitu kuat sehingga tidak bisa lebih kuat lagi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Pria berjubah hitam itu terkunci, dan seluruh tubuhnya sepertinya terjebak dalam lumpur dan tidak bisa keluar, sementara pria berjubah emas terkena kekuatan yang sangat besar, dan sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Sebagai upaya terakhir, dia tidak punya pilihan selain mengangkat 2 penusuk setebal ibu jari di tangannya dan memasukkannya ke samping untuk memblokir pukulan tersebut. Ledakan. Dalam sekejap, palu yang menghancurkan langit itu turun, dan kekuatan kekerasan menyapu pria berjubah hitam itu, menyebabkan dia muntah darah dan terbang mundur, bahkan terdengar suara retakan tulang. Jelas sekali, pukulan ini melukai pria berjubah hitam itu dengan serius. Saudara Bei Chen, tolong aku. Melihat puncak Lianti merobohkan palu lagi tanpa ampun, pria berjubah hitam itu begitu ketakutan hingga hati dan kantong empedunya hampir pecah, dan dia berteriak dengan keras. Puncak besi, kamu berani. Bei Chen Jian mengangkat pedangnya untuk menghabisi. Pria berjubah hitam Jiang Zhen dipekerjakan oleh keluarga Bei Chen. Jika dia mati di sini, dia pasti tidak akan bisa menjelaskan ke Pulau Xuanzu. Pedang cepat menembus punggung Lian Tifeng,
sekuat master pemurnian tubuh tingkat 5, tapi dia tidak berani memperlihatkan titik vitalnya kepada musuh seperti ini. Sebagai upaya terakhir, Lian Taifeng berbalik dan memukul keras dengan palu. Lian tua, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi ke Pulau Xuanzu. Jiang Zhen menatap punggung Lian Taifeng dengan kebencian melalui topengnya, lalu berbalik dan pergi. Ini Islandia, dan kekuatan terkuat saat ini adalah keluarga Bei Chen. Dia tidak percaya puncak Lianti berani menghabisi Bei Chen Jian. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa. Meskipun pedang Bei Chen lebih lemah dari puncak pemurnian besi, namun serupa. Tapi saat dia berbalik, dia melihat bayangan kepalan tangan yang terus melebar, meskipun kekuatan kekerasan dan tak tertandingi tidak sebesar puncak pemurnian besi, dengan tubuhnya yang terluka parah saat ini, dia sama sekali tidak bisa menghindarinya. Apalagi waktu penyerangannya yang sangat menyedihkan hingga membuat orang ingin muntah darah, Anda pasti tahu bahwa tulang lengannya hancur dan andalamnya rusak, sehingga ia tidak mampu melakukan serangan balik yang efektif. Sebagai upaya terakhir, Jiang Zhen tidak punya pilihan selain mengangkat kakinya dan menendang tinjunya. Dia melompati tembok ketika dia cemas, belum lagi dia adalah master besar alam laut bintang. Sekalipun dia menggigitnya dengan giginya, dia tetap harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Mati. Mata Jiang Zhen berkilat tajam saat dia menendang tinju penyerang. Tapi riak di jalurnya menyebabkan tendangan putus asanya kehilangan akurasinya, dan pria bertopeng yang diserang secara diam-diam menghindar dengan wajahnya. Namun pukulan yang dia keluarkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan langsung mengenai selangkangan Jiang Zhen. Ah! Di tengah suara retakan tulang yang terdengar jelas, terdengar suara lain yang sama tajamnya dengan pecahnya gelembung air, disusul dengan jeritan nyaring yang mengobarkan kehampaan, bahkan badai salju di langit pun tak mampu menutupinya. Untung saja jeritan itu hanya berlangsung sesaat lalu berhenti tiba-tiba. Klik, ada suara retakan tulang yang intensif, seperti menuangkan kacang, dan penyerang diam-diam meninju Jiang Zhen menjadi bola. Terluka parah, Jiang Zhen bisa dikatakan meninggal dengan sangat sedih menghadapi pukulan yang sebanding dengan level yang sama. Siapa itu? Kedua orang yang bertarung itu begitu terlatih sehingga saat penyerang diam-diam muncul, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ketika mereka melihat Jiang Zhen yang sangat menyedihkan jatuh dari gunung es seperti kantong kain, adegan kematiannya membuat mereka berdua tanpa sadar merasa kedinginan di selangkangan mereka. Terlalu kejam. Itu hanya lebih rendah. Perbuatannya keterlaluan. Junior sedang mencari kematian. Terutama ketika dia mengetahui bahwa penyerang diam-diam itu hanyalah seorang Grandmaster tahap awal, Bei Chen Jian sangat marah. Sebagai Grandmaster yang kuat dari alam laut bintang, meskipun dia tidak peduli dengan kematian Jiang Zhen, melihat seorang junior dengan level yang sama dibunuh oleh seorang junior yang biasanya dianggap sebagai semut, Bei Chen Jian dapat berkata saat ini jauh dari kemarahan. Dia harus dibunuh. Bei Chen Jian tahu bahwa jika dia tidak menghabisi Li Chen, dia tidak akan pernah bisa menjelaskan kepada Xuan Sudao, siapa yang akan percaya bahwa seorang Grandmaster yang hebat, dan orang kuat yang mahir dalam teknik pembunuhan, mati di tangan seorang tuan awal. Ini hanyalah lelucon di seluruh benua. Lian Taifeng juga mengerutkan kening. Sebagai seorang Grandmaster, dia memiliki kebanggaan sebagai seorang Grandmaster. Bahkan jika dia menghabisi musuh, dia harus memberikan kematian yang layak kepada lawannya. Tapi dibunuh oleh serangan diam-diam oleh seorang junior tidak lebih dari itu adalah cara kematian yang sangat memalukan sehingga tidak ada malu untuk menyebutkannya di dunia bawah. Oleh karena itu, setelah menyadari niat menghabisi Bei Chen Jian, sedikit celah terungkap, memungkinkan dia untuk pergi dan menghabisi orang yang tampaknya membantunya. Huff, Tuan Jian, lawanmu adalah aku. Tapi memikirkan fluktuasi yang familiar, mata Lian Taifeng berbinar dan dia menyerang tanpa berpikir. Orang gila Lian, kamu berani menipu. Bei Chen Jian dengan cepat mengangkat palang pedangnya, hampir meledak karena amarah. Dia bisa merasakan celah pada saat itu dengan sangat jelas. Puncak pemurnian besi pasti sengaja melepaskan airnya, dan sekarang mereka ingin mengambil kesempatan untuk menyakitinya. Itu benar-benar tidak tahu malu. Dentang. Di tengah suara menusuk emas dan besi, Bei Chen Jian melangkah mundur dengan erangan teredam, menatap puncak peleburan besi dengan mata menyala-nyala. Haha, Tuan Jian, yang lain takut dengan keluarga Bei Chen Anda, tetapi saya, keluarga Lian, tidak takut. Jika Anda ingin menyentuh mereka, Anda harus melihat apakah palu di tangan saya setuju atau tidak. Lian Tifeng mengguncang palu dengan santai dan mengejek. Wajah kamu. Bei Chen Jian memerah dan membiru saat dia dicekik oleh Lian Tifeng. Dia menatap Li Chen sebentar dan berkata, anak ini menghabisi Jiang Zhen. Apakah menurutmu Pulau Xuanzu akan melepaskannya? Apa yang terjadi hari ini? Yuci Lian pulau ini tidak akan pernah bisa lolos begitu saja. Saat Pulau Xuanzu menyelidikinya, jangan salahkan saya, keluarga Bei Chen, karena bergabung dengan mereka. Mereka hanyalah beberapa tikus yang tidak tahu malu. Tuan Jian, beraninya kamu, keluarga Bei Chen,
berani mempekerjakan orang dari Pulau Xuanzu untuk menangkap mereka. Saya, pewaris keluarga Lian, jangan salahkan saya karena kejam dan kejam, menghancurkan keluarga Bei Chen Anda. Lian Taifeng berkata dengan dingin. Apa? Kamu berani? Bei Chen Jian terkejut dan marah, dan kemudian lapisan keringat putih muncul di dahinya. Dia sepertinya telah memikirkan beberapa kemungkinan, dan berkata dengan cemas, "Hah, siapa yang mengatakan bahwa Jiang Zhen, siapa dipekerjakan oleh keluarga Bei Chen saya? Hanya kami kebetulan bertemu satu sama lain di Islandia. Anda bertiga dan saya berdiskusi, dan sebuah kehidupan terjadi. Orang tua di Pulau Xuanzu akan mengatakan yang sebenarnya. As untuk junior ini, kamu bisa melindunginya jika kamu mau. Ketika saatnya tiba, Pulau Xuanzu akan mendatangimu. Lian Dao dalam masalah, jangan salahkan keluarga Bei Chen ku karena tidak mengingat persahabatan lama mereka." "Tidak perlu," Lian Taifeng berkata dengan acuh tak acuh. Bei Chen Jian melirik Li Chen dengan enggan dan terbang ke bawah, tampaknya berniat untuk mengambil tubuh Jiang Zhen. Ledakan, bayangan palu yang kuat menyapu, menghalangi jalannya. "Lian tua, saya ingin mengambil tubuh Jiang Zhen, dan Anda harus menghentikan saya," teriak Bei Chen Jian dengan marah. "Orang ini dibunuh oleh teman kecil ini. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya, dan Anda bahkan kurang memenuhi syarat," kata Lian Tifeng dengan arogan sambil mengedipkan mata pada Li Chen. Li Chen memahami hal ini dan terbang ke bawah tanpa upacara, melucuti semua harta dari tubuh Jiang Zhen sebelum melemparkan tubuhnya ke Bei Chen Jian. Dengan Lian Tifeng memperhatikannya, dia tidak percaya apa yang bisa dilakukan oleh pedang Bei Chen padanya. "Bagus sekali, junior, tunggu saja sampai kamu dikejar oleh Pulau Xuanzu." Bei Chen Jian melirik Li Chen dengan tatapan dingin, dan terbang langsung ke utara dalam sekejap. "Haha, aku di sini, jadi jangan gunakan trik kecil ini." Lian Tifeng terbang mendekat dan menghancurkan kesadaran yang ingin mendeteksi wajah Li Chen dengan palu. "Senior Lian, kenapa kamu tidak menjaganya?" Li Chen melepas topengnya dan terbang mendekat. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Anak laki-laki tua ini masih seorang master tingkat menengah. Lian Tifeng tersenyum pahit, melambaikan tangannya, dan menatap Li Chen dengan ekspresi lega di wajahnya dan berkata, Oke, saya tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 4 tahun, Anda telah berkembang ke level ini. Situasi seperti itu. Namun, Anda terlalu berani. Begitu kami bertiga menemukan Anda dalam pertempuran, Anda pasti akan menjadi orang pertama yang menghabisi. Hehe, Li Chen menggaruk kepalanya dan menyerahkan cincin itu dan beberapa harta berlalu. Nak, menurutmu keterampilan kucing berkaki tigamu cukup untuk membuatmu berani? Mengapa kamu tidak dengan tulus menamparkan wajah lelaki tua itu? Lian Tifeng melotot dan berkata dengan nada marah. Hei, ketika Li Chen melihat ini, dia tersenyum dan menyimpan cincin dan harta karun itu. Senior, mengapa kamu ada di sini? Siapa orang itu? Ayo pergi ke depan. Aku akan memberitahumu di jalan, dan ceritakan padaku apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Lian Tifeng juga tidak ambigu, memimpin Li Chen ke utara, yang persis sama dengan arahnya. Pedang Bei Chen. Beberapa jam kemudian, keduanya tiba di sebuah gunung es, berdiri jauh di tengah badai salju. Jian tua, jangan khawatirkan bocah kecilmu, kan? Lian Tifeng langsung menemui Bei Chen Jian, yang juga berada jauh di dalam awan, dan berkata sambil tersenyum. Bei Chen Jian tidak terlalu suka melihat Li Chen dan berbalik dengan dingin. Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Silakan dan jatuhkan semuanya. Semua harta akan menjadi milikmu. Kata Lian Tifeng keras, sambil menepuk bahu Li Chen yang mengenakan topengnya lagi, seolah-olah dia sengaja marah padanya. Ya, jangan khawatir, Senior Tifeng. Dalam perjalanan ke sini, Lian Tifeng sudah berkomunikasi dengannya. Setelah Li Chen tahu apa yang sedang terjadi, dia langsung bergegas turun dan menghilang dalam sekejap. Anak ini sangat kuat, saya akui, tapi menurutmu dia benar-benar lawan Singer? Mata Bei Chen Jian berkilat dingin, dan dia berkata dengan tenang. Kita lihat saja nanti. Lian Tifeng mengeluarkan labu anggur dan menyesap anggurnya, tapi ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Bagaimana kamu bisa tahu monster macam apa anak ini? Berkarat, di dalam gua es, tidak ada kegelapan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, tampak sangat terang. Getaran yang datang dari suatu tempat menyebabkan kristal es berterbangan dan berjatuhan, membuat kristal es tampak indah di bawah cahaya dan bayangan. Itu tidak terlihat seperti urat mineral es hitam. Li Chen memandang ke gua es dengan sedikit cemberut saat dia mengeluarkan kesadarannya. Yang membuatnya sedikit terkejut adalah suhu di dalam gua es justru mempengaruhi kesadarannya, dan ia hanya bisa menjelajah dalam jarak 10 mil, bahkan ada rasa dingin sedingin es yang mengalir dari kesadarannya ke dalam jiwanya. Jika budidaya Anda kurang maju, Anda akan mudah terkena radang dingin di sini, atau bahkan mengalami gejala. Bagi seorang guru yang kuat, ini jelas merupakan hal yang paling sulit dipercaya.
Tidak, meskipun itu adalah urat mineral Xuanbing, terowongan gua es di sini terlalu mulus. Ini jelas terbentuk oleh gesekan sesuatu yang masuk dan keluar dalam waktu yang lama. Dia dengan santai menyeka dinding es, Li Chen mengangkat alisnya, dan dengan cepat menghindar ke dalam. Berdengung. Dengan suara teredam seperti guntur, dinding es retak, dan pecahan es halus berjatuhan. Ada ledakan tekanan dan teriakan terus-menerus, terlihat jelas bahwa seseorang sedang berkelahi. Aku tidak kenal dia. Segera, Li Chen mendekati tempat dia memulai, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kedua pihak yang mengenal satu sama lain, jadi dia berbalik dan berjalan ke tempat lain. Menurut Lian Taifeng, kabar kemunculan Xuanbing sudah bocor selama 2 bulan. Kali ini, bisa dikatakan misi keluarga Bei Chen adalah melatih ahli waris masa depan mereka. Tapi keluarga Lian adalah keluarga pemurni senjata, dan Xuanbing sama pentingnya bagi mereka, jadi mereka mengirim Lian Aoxue yang paling penting untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Hanya saja keluarga Bei Chen terlalu ambisius. Mereka sebenarnya berencana membiarkan Bei Chen Xing memasukkan Lian Aoxue ke dalam keluarga dan kemudian menaklukkan keluarga Lian. Mereka bahkan menghabiskan banyak uang untuk mengundang Jiang Zhenji, lelaki tua dari Pulau Xuansu di Beihai yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa membayangkan bahwa puncak pemurnian besi, yang baru saja menembus master pemurnian tubuh tingkat kelima selama beberapa tahun, begitu kuat sehingga sulit dipercaya. Yang lebih tidak terduga adalah Li Chen tiba-tiba muncul dan menghabisi Jiang Zhen, yang terluka parah, dan semua rencana keluarga Bei Chen sia-sia. Sekarang, Lian Taifeng melihat ke arah Bei Chen Jian. Bahkan jika dia ingin melakukan gerakan kecil, itu tidak mungkin. Tempat ini setidaknya berjarak lebih dari sebulan dari Pulau Beihan, dan bahkan jika dia menemukan seseorang untuk datang, itu akan terjadi, menjadi mustahil. Mari kita periksa dulu apakah ada aura Xuanbing. Setelah mencari beberapa saat, kecuali kenyataan bahwa ada banyak orang yang datang, dia bahkan tidak melihat bayangan Xuanbing. Li Chen menekankan telapak tangannya ke dinding es dan menggunakan kekuatan denyut untuk menjelajah. Tidak, dia mencari 4 atau 5 tempat berturut-turut, tetapi tidak menemukan apapun, yang membuatnya ragu apakah tambang ini benar-benar ada. Tetapi karena mengira dia baru menjelajahi puncak gunung es, Li Chen menjelajah lagi. Iya, akhirnya, setengah jam kemudian, Li Chen menemukan jejak Xuanbing. Suara mendesing. Tubuhnya menyapu dengan cepat, mengikuti jejak pembuluh darah yang tertinggal saat es hitam terbentuk, dan dengan cepat menemukan lokasinya. Bang! Sebuah pukulan menghantam dinding es, dan kekuatan kekerasan dilepaskan lapisan energi gelap langsung mengguncang dinding es tebal menjadi terak es. Namun yang mengejutkan Li Chen adalah dinding es di sini beberapa kali lebih keras daripada bebatuan di tambang Jinyan, sebuah pukulan hanya dapat membuat lubang sedalam sekitar 10 kaki. Mungkin kita bisa menggunakan metode ini. Berpikir bahwa ada banyak orang kuat di sini, Li Chen tidak ingin membuat terlalu banyak suara, jadi dia membungkuk dan mengarahkan jarinya dengan keras. Meretih. Feng Lei mengacungkan jarinya, dan kekuatannya luar biasa, terutama sejak saat geng api Truyang yang berkobar dan tajam yang tak tertandingi meledak, kekuatan ini juga meningkat hingga yang terkuat. Cek-cek, geng api yang sejati tenggelam ke dalam es, langsung menguapkan kabut, setelah kabut yang mengambang menyebar ke dalam gua es, langsung berubah menjadi es dan salju yang berjatuhan. Memanggil. Setelah beberapa napas, Li Chen mengingat kembali geng api yang sejati dan dengan jelas merasakan bahwa suhunya telah turun drastis dan konsumsi energinya beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Bagaimanapun, ini ada di tambang Xuanbing, dan atributnya bertentangan dengan geng api yang sejati. Cek-cek, mengingat satu, Li Chen sekali lagi melemparkan geng api yang sejati. Dia melakukan ini 3 kali, 4 kali berturut-turut, dan menghabiskan lebih dari 10 napas waktu. Akhirnya, dia membuka lubang yang kedalamannya lebih dari 10 kaki dan seukuran kepalan tangan, mengarah langsung ke suatu tempat di dalam. Sikat, dia mengulurkan tangan ke bawah, kekuatan hisap tak terlihat menyembur keluar dari telapak tangannya, dan cahaya putih berkabut jatuh di telapak tangannya. Benar saja, itu adalah harta langka tingkat 4, Xuanbing. Li Chen merasakannya sebentar dan menyadari bahwa kekuatan denyut misterius di Xuanbing ini jauh lebih kuat daripada kristal dingin angin pada tingkat yang sama. Mendesis. Tetapi pada saat ini, nafas yang sangat dingin keluar dari bawah, membawa udara dingin yang unik, bahkan Li Chen merasa rambutnya berdiri tegak. Ada apa? Tanda tanya. Serangan itu datang terlalu tiba-tiba, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia harus memblokirnya dengan lengannya. Dingka, suara garukan yang keras terdengar, dan Li Chen merasakan lengannya menegang, dan seekor ular es setebal pergelangan tangan dan panjang 2 meter melilitnya. Sepasang gigi kecil itu, dipenuhi rasa dingin yang dalam, langsung menerkam leher Li Chen. Ini sangat berbahaya. Li Chen mengulurkan tangan kirinya seperti kilat dan meraihnya. Mendesis. Ular es itu sangat fleksibel,
ia menyadari kekuatan yang sangat kuat yang terkandung di tangan Li Chen dan mencicit. Hah? Kamu mau pergi? Dia mendengus dingin, dan Li Chen menjabat tangannya. Bas bang bang. Energi gelap yang ganas dimuntahkan dan menyebar dari otot, dengan keras mengguncang ular es yang melingkari lengannya. Ledakan. Kemudian, dia mengayunkan lengannya dengan keras dan membenturkannya ke dinding batu, menimbulkan retakan. Menderita kematian. Pada saat yang sama, tangan kirinya berubah menjadi cakar, dan ketika ular es hendak melarikan diri, dia meraihnya sejauh 7 inci. Ular iblis tingkat 4 tingkat menengah dibiarkan meringkuk menjadi bola, hanya melingkari lengannya, diam-diam menghirup energi dari telapak tangannya, memasuki tubuhnya, langsung menghancurkan pembuluh darah jantungnya, dan baru kemudian ular es itu tenang. Racun dinginnya sangat kuat. Jika digigit, tidak akan berakibat fatal, tapi pasti akan menjadi masalah. Terlebih lagi, ini hanya binatang buas tingkat 4 tingkat menengah. Melihat melewati ular es yang terkulai seperti mie, Li Chen melihat sarung tangan suang-suang di lengan kanannya, meski tidak ada bekas gigi di atasnya, ada sisa es ungu yang menempel di sana, dengan sedikit bau amis. Untungnya, untuk mencegah serangan diam-diam Bei Chen Sword, dia selalu membawa harta terbaik bersamanya, jika tidak, dia akan diserang sekarang. Sepertinya ular es ini bergantung pada es hitam untuk bertahan hidup. Alasan mengapa saya tidak menyadari keberadaannya adalah karena ia terhalang oleh lapisan es, dan pikiran saya tertarik oleh es hitam. Li Chen mengambil melihat ke tanah sambil membawa ular es. Bahkan jika gua es yang secara bertahap mengembun dicairkan oleh geng api yang sejati, ia tidak memiliki kekuatan yang bertahan lama dan tidak dapat menahan dingin yang parah di sini. Nak, serahkan ular es di tanganmu. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. 7 atau 8 sosok dengan cepat bergegas mendekat. Mereka semua tampak berpakaian seperti petualang, dan mereka semua berpakaian seragam. Mereka sebenarnya adalah anggota dari aliansi penggarap longgar. Aku ceroboh. Li Chen sedikit mengernyit, dan bahkan tanpa melihat ke arah orang-orang, dia menjauh ke kejauhan. Jika dia tidak tertarik dengan kemunculan ular es yang tiba-tiba, bahkan pemimpin puncak tidak akan pernah berpikir untuk mendekatinya secara diam-diam. Mencari kematian. Melihat tuan awal kecil itu berani melawan keinginannya, prajurit parubaya itu marah dan dengan cepat mengejarnya dengan beberapa temannya. Orang-orang ini benar-benar gigih. Di dalam gua es, Li Chen melintas dengan cepat, melewati terowongan dan menghilang di kejauhan. Namun kelompok kultivator biasa dari aliansi masih terus mengejar, terutama karena semua orang di kelompok ini tidak lemah dalam kultivasi, dan hampir setengah dari mereka adalah master puncak. Tidak apa-apa jika mereka berada pada level yang sama, tetapi jika master tahap awal lolos, akan sangat disayangkan untuk menyebarkan berita tersebut. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk bertarung dengan mereka. Lebih baik mengumpulkan Xuanbing sesegera mungkin. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah di sini. Mengambil keputusan, Li Chen menendang dinding es dengan keras seketika, kecepatannya meningkat tajam, dan dia melampaui jangkauan pencarian kesadaran orang yang melacak dengan cepat menghilang di dalamnya. Sangat cepat, Grandmaster Parubaya itu terkejut dan enggan mengejar puluhan mil. Setelah tidak memperhatikan apapun, dia berbalik untuk bergabung dengan yang lain. Ada terlalu banyak kekuatan yang masuk ke sini, jadi kita harus berhati-hati. Kita harus menghindari pembunuhan kecuali benar-benar diperlukan. Setelah menyingkirkan anggota aliansi kultivator biasa, Li Chen mulai mencari Xuanbing berdasarkan pengalaman sebelumnya pengalaman. Bukan karena dia tidak berani menghabisi, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Dengan kekuatan Li Chen, dia tidak akan menganggap serius orang-orang ini, tetapi tidak mungkin dia menghabisi semua orang yang menyinggung perasaannya. Begitu banyak orang tersinggung, jika orang-orang ini bersatu, mereka akan mendapat masalah besar. Tentu saja, situasi ini minimal, tetapi Li Chen tidak ingin mendapat masalah, jadi dia bisa bersembunyi jika dia bisa, dan hal yang benar adalah menghasilkan banyak uang secara diam-diam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan keberuntungan Li Chen sepertinya telah habis. Setelah sekian lama mencari, ia hanya menemukan 2 es hitam, dan itu hanyalah es hitam biasa. Konfigurasi terowongan di sini bahkan lebih baik daripada tambang Jinyan, tetapi tidak terlalu berbahaya. Jika Anda tidak dapat menemukan lorongnya, Anda dapat langsung ke atas. Lagi pula, tidak akan ada batu yang membandel di sini. Setelah lama mencari, Li Chen akhirnya mengetahui asal-muasal tambang Xuanbing ini. Batuan keras kepala di urat mineral biasa memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, tetapi tidak berpengaruh, tidak ada yang lain di urat mineral Xuanbing kecuali es batu yang diperas selama bertahun-tahun. Hanya saja ia berharap bisa melihat keberadaan es seperti batu padat agar ia bisa melihat apakah ia bisa mendapatkan harta bawaan lainnya. Tentu saja, ini murni mimpi, dan merupakan mimpi besar periode musim semi dan musim gugur, belum lagi langkanya harta bawaan, meskipun tersedia, hanya mungkin untuk mendapatkannya kecuali Anda sangat beruntung. Udara dingin terlalu kuat, dan berdampak semakin besar pada kesadaran spiritual.
Jika seorang master memasuki tempat ini, jika dia tidak bisa keluar tepat waktu, dia mungkin mati kedinginan. Setelah menelan pil iblis api, Li Chen mengerutkan kening sedikit, saya merasa jika saya terus mencari seperti ini, waktu yang dihabiskan dan imbalannya akan sangat tidak proporsional, dan saya menyerah. Memikirkan instruksi puncak Lianti, Li Chen mengeluarkan slip giok yang sudah lama tidak digunakan. Sangat disayangkan jimat giok ini sudah lama tidak berguna, Anda harus tahu bahwa Li Chen berada di alam Yuan padat pada awalnya, dan dia menyuntikkan energi aslinya saat memurnikannya. Sekarang tidak mungkin untuk menggunakan esensi sejati metode pemurnian objek ini sangat halus dan mudah rusak, tetapi tidak dapat menyampaikan pesan kepada Lian Aoxue. Kalaupun pesannya bisa tersampaikan di sini, saya khawatir tidak akan bisa menemukan siapapun, lagi pula terlalu banyak liku-liku dan tidak mudah untuk menemukannya. Lupakan saja, Senior Lian berkata jika kamu bisa melihatnya di dalam, bantu dia dan beri pelajaran pada keluarga Bei Chen. Jika kamu tidak bisa melihatnya, jangan paksa dia. Melihat situasi ini, kamu hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Singkirkan slip giok, Li Chen menyapu ke bawah lagi, mencari Xuan Bing di sepanjang jalan. Menurut Lian Tifeng, junior dari keluarga Lian dan keluarga Bei Chen bergabung untuk bergegas ke bagian terdalam dari Gua Es. Untuk menemukan Lian Aoxue, seseorang harus turun ke bagian terdalam. Dari Gua Es, salah satunya sangat lebar, di sekitar Gua Es yang jernih, mata es yang tak terhitung jumlahnya tersusun rapat, tampak sangat tajam. Bagian atas gua dan bahkan sekitarnya bertatahkan es hitam yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya lembut kristal, serta kerucut es besar yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan ke atas dan ke bawah. Dari kejauhan, ia tampak seperti binatang buas yang tiada taraf, dengan mulut terbuka lebar, menunggu orang lain masuk. Di atas salah satu kerucut es yang sangat besar, ada tanda-tanda lilin mencair. Anehnya, di seluruh gua hanya ada dua pemecah es yang berseberangan, ujung yang paling atas malah memeskan air. Dalam cekungan di atas pemecah es di bawah, kabut air berangsur-angsur muncul, dan itu hanya seteguk kecil cairan seukuran cangkir anggur. Tahukah Anda, di tempat seperti Islandia, apalagi air, bahkan besi biasa, bahkan besi halus tingkat pertama atau bahkan kedua, akan membeku dan pecah menjadi terak. Air benar-benar muncul di sini, yang merupakan keajaiban di antara keajaiban. Beberapa es di sekitar kerucut es bertatahkan ratusan es misterius, dan masing-masing bagiannya adalah es tingkat 4 tingkat atas, dan bahkan ada beberapa es misterius tingkat kelima. Yang mengejutkan dan mengagetkan adalah di setiap es tumbuh ramuan kristal hijau yang terlihat sangat menyenangkan. Pada saat ini, di dalam gua es yang awalnya sunyi, beberapa sosok tiba-tiba muncul dari mata es di sekitarnya. Haha, banyak Xuan Bing milik kita. Cepat, gali semua Xuan Bing di sini sebelum ada yang datang. Setiap petualang melirik dengan mata berbinar, penuh keserakahan. Hati terbang ke arah Xuan Bing. Nyaring. Untuk sesaat, terdengar dentang keras emas dan besi, yang merupakan suara harta karun yang memisahkan ke dalam dinding es. Lihat, ada ramuan ajaib di sana. Seseorang dengan mata tajam melihat ramuan di pemecah es di dalamnya, dan berseru. Saat berikutnya, semua orang meletakkan es hitam yang mereka dapatkan dan menembakkannya ke dalam. Obat mujarab yang muncul di tempat seperti itu jelas merupakan harta paling berharga. Anda harus tahu bahwa sebagian besar ramuan yang diproduksi di Islandia memiliki efek yang besar dalam penyembuhan, baik itu jiwa atau tubuh, efeknya sangat bagus. Huhuhuhuhuhu. Namun saat para petualang ini mendekati kerucut es, suara samar terobosan di udara terdengar padat, dan tiba-tiba puluhan anak panah tajam berwarna putih keperakan terlihat melesat ke arah semua orang. Tidak, itu ular es. Dalam sekejap, wajah beberapa orang menjadi sangat pucat, ular es ini semuanya adalah binatang buas puncak tingkat 4, dan tidak ada satupun yang lebih lemah dari mereka. Nyaring. Dalam sekejap, suara emas dan besi bertabrakan dengan keras, dan mereka dengan cepat menebang ular es satu persatu, sayangnya, jumlahnya terlalu banyak, dan dalam sekejap, mereka tenggelam di dalamnya dan tidak ada jejaknya, tersisa untuk dimakan. Mendesis. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari bawah kerucut es, dan dua cahaya biru samar melintas di dasar gua es putih. Mendesis. Seolah merespons, puluhan ular es, setebal lengan orang dewasa dan panjangnya 10 kaki, mengangkat kepala dan mendesis, lalu melesat ke mata es di sekitarnya dan menghilang dalam sekejap. Mendesis. Saat mereka berenang, desisan yang padat dan sangat tajam bergema di dalam gua es. Yang menakutkan adalah terowongan yang awalnya sunyi itu berderak dan semakin padat. Sepertinya ada sesuatu yang muncul dari dinding es, dan ada banyak dari mereka. Jika ada yang ada di sini pasti akan ngeri, karena di bawah retakan es, ular es berwarna perak muncul dalam waktu singkat. Bukan puluhan, bukan ratusan, melainkan puluhan ribu ular es tingkat 4, berkelok-kelok di sepanjang terowongan gua es. 700.